Rina dan Danu menikah beberapa tahun yang lalu dengan harapan membangun kehidupan bersama. Namun, seiring berjalannya waktu, Danu yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan kesulitan mencari penghasilan membuat Rina harus menjadi tulang punggung keluarga. Sayang, nanti aku mau top up diamond ya. Soalnya punya aku sisa 3. Besok malam aku mau tempur sama teman-teman aku. Mas, daripada kamu pakai uang hasil kerja aku untuk hal yang gak penting kayak gitu, mending kamu cari pekerjaan, jangan cuma anteng kayak gini. Sayang, kok kamu gitu sih? Aku kan cuma pengen main game aja sambil nyari kerjaan gitu. Nyari kerjaan gimana maksud kamu? Main game? Itu yang kamu maksud cari kerja? Harusnya kamu mikir, Mas. Kamu itu sulit mencari pekerjaan. Selama ini aku yang kerja. Aku tahu sayang, selama ini kamu yang banting tulang untuk keluarga kita. Tapi aku juga lagi nanya-nanya ke teman aku. Siapa tahu mereka ada pekerjaan tetap buat aku. Jangan cuma ngandelin teman kamu, Mas. Kamu juga harus berusaha cari sendiri. Karena kamu yang tahu pekerjaan yang cocok buat kamu itu pekerjaan seperti apa. Iya, nanti aku cari sendiri. Sekarang kamu istirahat ya. Kayaknya kamu kecapean, makanya kamu marah-marah kayak gini. Ya jelas aku capek. Aku kan jadi tulang punggung keluarga ini. Aku menafkahi kedua anak dan juga suami. Rina bangun pagi-pagi sekali mempersiapkan makanan untuk suaminya, Danu, dan 2 anak mereka yang masih kecil. Danu meski sudah mencari pekerjaan selama berbulan-bulan, belum juga menemukan hasil. Ibu, hari ini aku mau main sama teman-teman aku. Boleh kan, Bu? Boleh sayang, tapi jangan jauh-jauh ya, nanti ajak Salwa juga. Aku nggak ikut, Bu. Aku mau diem di rumah aja sama ayah. Sayang, nanti uang jajan buat anak kita kamu simpen di kamar aja ya. Nanti aku ambil kalau mereka mau pergi ke warung. Ya udah tinggal ambil aja, tapi jangan kamu pakai aneh-aneh. Itu uang buat anak kita jajan. Kalau kamu pakai uang itu buat top up, kamu harus ganti uang itu secepatnya. Iya sayang, ini semua aman kok. Mana mungkin aku pakai uang anak aku buat top up. Yang ada aku kena marah kamu. Hari ini aku lembur, jadi aku mau kamu jaga anak-anak kita dengan baik. Jangan sampai mereka berdua kenapa-napa. Iya sayang, aku kan udah biasa jagain mereka dari dulu juga. Kamu ini aneh, lebih sensi dari sebelumnya. Aku udah selesai harapan, setelah ini aku langsung berangkat ke kantor. Pekerjaan serabutan yang aku kerjakan tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluargaku ini. Aku selalu merasa stres, namun aku harus terlihat tetap tenang. Rina pergi bekerja sebagai pekerja kantor dengan jam kerja panjang. Namun hari ini Rina terlihat tak semangat bekerja. Ia terlihat sangat kelelahan. Kamu ini kenapa? Nggak kayak biasanya loh. Kamu sakit? Enggak kok, aku gak apa-apa. Silahkan lanjut kerja lagi. Bohong, kamu pasti lagi ada sesuatu kan? Kamu itu setiap hari selalu semangat kerja, tapi hari ini ada yang beda. Kenapa, Rina? Aku cuma lagi kecapean aja, makanya aku gak semangat. Ada apa nih pagi-pagi? Udah ada keributan? Kalian berdua lagi ada masalah atau gimana? Ini nih, dari semenjak datang murung terus, kayak lagi ada masalah besar. Pas aku tanya selalu jawab gak apa-apa. Rina, kamu harus inget ya, tujuan kamu kerja itu untuk apa? Jangan sia-siakan banyak waktu hanya untuk merenung masalah kamu. Ya mungkin sulit, tapi kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan. Kita sudah di tempat kerja. Maaf, aku gak bermaksud melupakan pekerjaan. Tapi hari ini aku ngerasa sedikit capek. Semua orang juga merasakan hal yang sama. Pekerjaan mana sih yang gak bikin kita capek? Sekarang kamu lanjut kerja. Lala, kamu kembali ke tempat kamu. Jangan kayak tadi lagi ya. Siap, laksanakan ketua. Aku tahu semua pekerjaan terasa capek, tapi capek yang aku maksud bukan karena ini, tapi karena keadaan keluargaku yang sekarang. Aku setiap hari selalu menghabiskan sebagian waktuku di rumah. Aku selalu merasa tertekan dan tidak berdaya. Sayang, maafin aku ya. Aku selalu nyusahin kamu. Aku selalu bikin kamu capek. Lepasin tangan kamu. Ini bukan waktunya kita membahas keadaan keluarga kita. Sayang, aku tahu kamu muak kan sama aku karena aku selalu diam di rumah dan gak pernah ada kemajuan. Iya kan sayang? Iya, aku capek. Aku muak dengan semua ini. Kamu puas? Sayang, kamu tahu kan, aku itu selalu ngerasa diri aku ini gak berharga. Aku Mas, cukup. Hari ini aku capek. Aku gak punya tenaga untuk menghadapi keluhan kamu, Mas. Aku pusing sama kerjaan. Tolong ngertiin aku, Mas. Sayang,
dengerin aku dulu. Apalagi? Kamu mau ngeluh soal apa lagi, hah? Makanya kamu itu usaha, Mas, buat cari pendapatan. Jangan cuma bisa ngeluh-ngeluh terus. Aku bosen. Aku gak ada waktu buat ladenin kamu yang gak ada usaha sama sekali. Rina, kamu ini bisa kerja enggak sih? Kenapa proyek yang kamu kerjakan berantakan gini? Maaf, Pak. Saya akan kerjakan ulang untuk proyek ini. Kerjakan sekarang juga. Hasilnya harus sempurna. Saya tunggu sampai jam 12 siang. Baik, Pak. Saya akan kerjakan ulang dari sekarang. Rina, kamu kenapa? Kamu sakit? Kenapa kamu kayak gini? Aku capek. Kenapa? Kenapa aku harus tersiksa seperti ini? Rina, udah, sebenarnya apa yang terjadi sama kamu? Lala, Erik, kenapa aku harus malang ini? Kenapa aku gak bisa sebahagia kalian? Rina, kebahagiaan itu datang dari dalam diri kita sendiri. Kalau kamu kayak gini, kamu gak akan mendapatkan itu. Kalau kamu emang lagi ada masalah, cerita sama kita berdua. Jangan kayak gini, aku gak tega ngeliat kamu kayak gini caranya. Maaf ya, aku bikin kalian berdua khawatir. Udah, sekarang lanjut kerja lagi ya. Nanti kita cerita-cerita. Aku merasa semakin lelah di tempat kerja. Aku dihadapkan dengan tekanan yang besar. Sementara di rumah, aku harus menanggung beban emosional dan finansial yang semakin berat. Aku seringkali terjaga hingga larut malam, memikirkan cara untuk membuat hidup keluarga kita lebih baik. Aku merasa semakin putus asa. Aku merasa sudah kehilangan diriku sendiri dalam perjuangan demi keluargaku. Mas Danu yang tidak bisa membantu secara finansial membuatku tersiksa. Ibu, kenapa diam terus? Dari tadi aku panggil ibu, tapi ibu gak jawab. Maaf ya sayang, ibu lagi mikirin pekerjaan. Makanya ibu terlalu fokus sampai ibu gak denger kamu. Ibu lihat, tulisan aku bagus sama rapi kan? Setiap pagi aku selalu belajar sama ayah. Bagus banget sayang. Kalian belajar yang rajin lagi ya. Siap bu, nanti kalau aku udah sekolah aku mau tas yang bagus ya. Iya sayang, nanti kita beli yang bagus ya. Aku harus bisa menjaga harapan dan kesejahteraan anak-anakku. Sedangkan Mas Danu hanya bersantai di rumah dengan gamenya. Mas, apa cuma ini yang bisa kamu lakuin? Coba kamu itu lebih berusaha dan mencari cara supaya kita bisa keluar dari kesulitan ini. Sayang, aku juga selalu mencari cara. Tapi setelah itu aku merasa gagal sebagai seorang suami. Aku mau kerja lebih keras, tetapi rasa tidak berdaya semakin mendalam. Ya kamu lawan rasa ketidakberdayaan itu. Jangan cuma mau senang-senang main game kayak gini. Aku itu capek selalu kerja untuk keluarga kita. Aku tahu, tapi gak ada yang bisa aku lakuin selain diam di rumah. Kalau kamu terus kayak gini, itu berarti kamu semakin menyiksa aku. Harusnya kamu ingat, kita punya anak yang semakin tumbuh. Mereka butuh biaya hidup yang lebih besar lagi. Seharusnya kamu mikir ke sana, Mas. Bukan cuma usaha-usaha tapi gak ada hasilnya. Sayang, aku juga mikir ke sana kok. Selama ini aku cuma di rumah, tapi pikiranku gak setenang yang kamu kira. Aku tertekan, aku merasa gak berguna karena hidup aku numpang di sini. Kalau kamu sadar, kenapa gak ada perubahan? Harusnya kamu bangkit, Mas. Jangan cuma gini. Aku merasa seperti membawa beban yang terlalu berat untuk seorang diri. Ya udah, sekarang gini aja. Aku akan lebih banyak membantu kamu di rumah. Mungkin ini bisa mengurangi beban kamu dan kamu bisa fokus sama kerjaan kamu. Maksud kamu gimana? Aku akan membantu sebagian pekerjaan rumah, tapi bukan hanya itu. Aku juga akan mencari kerja dengan lebih serius lagi. Terserah kamu, setidaknya kamu bisa mengurangi beban aku. Danu memberikan tawaran membantu pekerjaan rumah. Rina menyadari bahwa itu mungkin adalah satu-satunya cara agar dia bisa sedikit bernafas. Oh, jadi selama bertahun-tahun ini kamu yang kerja, sedangkan Danu hanya berdiam diri di rumah tanpa menghasilkan penghasilan sedikit pun. Iya ya, selama ini aku yang selalu banting tulang untuk keluarga aku. Rina, jangan cemberut seperti itu. Kalian berdua ini harus semangat. Ibu tahu ini gak akan mudah,
Tapi ibu yakin kalian bisa menghadapi keadaan ini. Danu, ayah sangat tahu mencari pekerjaan bukanlah hal yang sangat mudah. Tapi kamu jangan menyerah seperti ini. Ambil pekerjaan apapun itu, asalkan tidak merendahkan diri kamu. Iya ayah, tapi semua tempat yang Danu kunjungi selalu menolak keras Danu. Gak apa-apa, itu hal yang biasa. Jangan karena tidak diterima kamu langsung merenung. Kalau ayah jadi kamu, ayah akan terus berusaha lebih keras. Kamu pakai uang ini untuk kebutuhan hidup kamu. Ibu tahu kamu kerja dan punya gaji, tapi ibu pengen ngasih uang itu buat kamu. Tapi Bu, ini terlalu banyak. Kenapa uang ini gak ibu simpan aja? Gak apa-apa, bawa aja. Siapa tahu kamu ada kebutuhan mendesak atau apalah itu. Kamu bisa pakai uang itu. Makasih ya, Ibu. Kalian adalah yang paling penting dalam hidup aku. Sama-sama nak, gunakan uang itu dengan baik ya. Perlahan aku belajar untuk menerima bantuan tanpa merasa bersalah. Danu berjalan di bawah teriknya sinar matahari. Keringatnya mulai bercucuran melalui pelipisnya. Namun, tak ada kata menyerah untuk Danu. Ia terus belajar lebih cepat untuk menentukan tujuannya. Gagal lagi. Hari ini aku sudah mendatangi beberapa perusahaan, tapi mereka selalu menolak lamaranku detik ini juga. Wah, sekarang aku bingung harus kemana. Tapi aku gak akan nyerah gitu aja. Aku akan berusaha lebih efektif lagi dalam mencari peluang. Ya meskipun dengan banyak kegagalan, aku mulai belajar tentang kegigihan. Semangat Danu, semangat demi anak dan juga istri kamu. Tapi aku harus melangkah kemana dulu ya? Ke kanan atau ke kiri ya? Pantas aja kamu sering merenung gitu. Ternyata beban kamu lebih berat dari aku. Terus sekarang suami kamu gimana? Apa dia mulai bangkit atau malah betah di rumah? Sekarang beban yang aku pikul mulai berkurang. Mas Danu lagi berusaha untuk mencari peluang yang lebih banyak untuk dirinya. Syukurlah kalau gitu, aku jadi ikutan seneng. Hahaha, iya. Tapi kamu juga harus bisa semangat ya Rina. Kamu seorang ibu yang kuat. Tapi setelah ini kamu harus lebih kuat lagi demi kedua anak kamu. Tenang aja, setelah ini aku akan bekerja dengan semangat. Dan aku juga akan selalu memberi dukungan untuk Mas Danu. Kita berdua sama-sama sedang berusaha. Aku berharap semuanya akan berubah. Semangat Rina, kita berdua dukung kamu kok. Hehehe, iya, semangat untuk kita semua. Waduh, masih pagi udah ada yang kerja nih. Yang lain juga belum pada datang. Hahaha, katanya harus semangat. Giliran udah semangat gini malah pada ngerasa aneh gitu. Gimana gak ngerasa aneh? Kemarin-kemarin kan kayak orang gak punya semangat hidup. Wajahnya pucat, selalu merenung, kena omel bos terus karena kerjaan gak bener, kebanyakan ngelamun. Sekarang tiba-tiba beda gini, yang ngerasa aneh loh. Aku akan menghilangkan Rina yang dulu, yang batinnya tersiksa karena suaminya tak punya penghasilan. Aku akan menghapus Rina yang dulu. Semangat terus ya, kamu adalah ibu yang sangat hebat. Pasti, aku harus semangat demi masa depan keluarga aku. Bukan waktunya peluk memeluk kayak gini. Ya, bilang aja iri karena nggak ada yang meluk. Haha. Jangan gitu, ayo kita lanjut kerja. Ibu, aku mau belajar sama ibu, nggak mau sama ayah. Sayang, ibu lagi kerja dulu nak. Sama ayah dulu ya. Nanti kalau ibu udah selesai, ibu yang nemenin kamu belajar. Kayaknya kerjaan kamu sama aku aja deh. Ya meskipun aku gak terlalu paham, setidaknya aku bantu kamu sedikit. Kerjain yang benar, soalnya besok mau aku bawa. Santai aja, pekerjaan ini mah kecil buat aku. Kecil-kecil, kayak punya skill aja kamu. Hahaha. Suamiku semangat cari kerjanya ya, supaya beban hidup aku semakin berkurang. Hehehe. Tunggu aja, beberapa hari lagi aku bakal dapat panggilan dari perusahaan yang menerima lamaranku. Aku gak nyangka aku akan sampai ke titik ini. Sayang, besok aku ada panggilan interview dari tempat kerja. Semoga aku bisa diterima di perusahaan itu ya. Amin, makasih ya kamu berjuang segigih ini. Padahal kamu selalu mengalami kegagalan secara berulang. Jangan bilang makasih begitu. Ini udah jadi tugas aku sebagai suami kamu. Setelah ini aku gak akan jadi suami Mokondo lagi. Hahaha. Hahaha, iya semoga aja. Tapi orang-orang udah tahu kalau kamu itu Mokondo, gak punya kerjaan, numpang hidup, gak punya skill, ya intinya gitulah. Tapi sekarang aku menemukan Danu yang berbeda, Danu yang penuh dengan semangat mencari peluang usaha.
Oh, jelas dong. Aku menjadi gigih kayak gini karena aku ingin menjadi suami sekaligus ayah yang berguna. Kita sama-sama saling mendukung ya dan saling membantu. Kita berdua sudah menemukan jalan keluar dari kondisi ini. Iya sayang, kita hadapi masalah ini bersama-sama. Kita hadapi masalah ini bersama-sama dan saling menguatkan satu sama lain. Cerita ini berakhir dengan Rina dan Danu yang mulai menemukan jalan keluar dari krisis mereka dan saling mendukung dan bekerja sama lebih baik lagi. Rina tidak lagi merasa sendirian dalam perjuangan mereka dan meskipun masih ada tantangan, harapan baru mulai tumbuh di antara mereka.